Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang luar biasa hari ini kita akan membahas tentang siklus hidrologi. Namun sebelum jauh kita membahas siklus hidrologi, kita harus tahu terlebih dahulu pengertian hidrologi. Hidrologi adalah ilmu yang membahas atau mempelajari tentang air dalam segala bentuknya, ya, baik yang berada di atas, di dalam maupun di permukaan tanah. Air di sini dapat berupa es ataupun salju, maupun air yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, apakah pengertian siklus hidrologi itu sendiri? Siklus hidrologi adalah sirkulasi atau perputaran air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Jadi perputaran ini berlangsung secara terus-menerus. Hal ini memunculkan suatu definisi bahwasanya air di bumi dalam jumlah yang tetap. Lalu kita akan melihat 3 siklus hidrologi. Yang pertama yaitu siklus pendek. Siklus pendek di sini menyebabkan terjadinya hujan di daerah laut. Yang kedua yaitu siklus sedang, dan pada siklus ini menyebabkan terjadinya hujan di daratan. Sedangkan yang ketiga yaitu siklus panjang. Hal ini menyebabkan terjadinya hujan di daerah pegunungan. Biasanya karena terjadi daerah pegunungan dalam kondisi suhu yang rendah akan menyebabkan hujan berupa kristal es atau salju. Siklus hidrologi ini didasarkan pada jauhnya jarak dari turunnya hujan, atau yang kita kenal dengan nanti istilahnya itu presipitasi. Untuk lebih mengenal, memahami lebih jauh tentang siklus hidrologi, mari kita perhatikan proses terjadinya 3 siklus hidrologi itu sendiri. Yang pertama kita akan coba memahami proses terjadinya siklus pendek. Ya. Di permukaan bumi terjadi pemanasan sinar matahari, penyinaran sinar matahari yang menyebabkan suhu di permukaan bumi mengalami kenaikan. Akibat temperatur permukaan bumi yang terus mengalami kenaikan menyebabkan terjadinya penguapan. Salah satunya itu penguapan di atas permukaan air laut atau badan air yang kita sebut dengan istilah evaporasi. Evaporasi ini kemudian menyebabkan terjadinya peristiwa yang kita sebut dengan kondensasi, membentuk awan. Kondensasi yaitu berubahnya uap air menjadi kumpulan titik-titik air atau yang kita kenal dengan sebutan awan. Kemudian awan karena pemanasan akibat gerakan udara horizontal atau kita sebut adveksi menyebabkan jumlah air di dalam awan semakin meningkat, sehingga pada akhirnya jumlah air di dalam awan mengalami kejenuhan. Tingkat kejenuhan air ini menyebabkan terjadinya hujan di daerah laut atau yang kita sebut dengan istilah presipitasi. Nah, yang kedua, setelah siklus pendek, dalam siklus hidrologi dapat juga terjadi yang kita sebut dengan siklus sedang. Bagaimana proses terjadinya siklus sedang itu sendiri? Mari kita lihat di animasi berikut ini. Ya, sama seperti siklus pendek, di dalam siklus sedang, penyinaran sinar matahari menyebabkan suhu di permukaan bumi meningkat dan pada akhirnya menyebabkan terjadinya penguapan di badan air atau yang tadi kita sebut evaporasi. Membentuk awan melalui peristiwa kondensasi dan terjadi gerak angin horizontal, adveksi, menimbulkan awan. Ya. Karena awan belum mencapai titik jenuh, di daratan terjadi juga penguapan dari tumbuh-tumbuhan atau vegetasi. Selain dari badan air, terjadi juga penguapan dari tumbuh-tumbuhan yang kita sebut dengan transpirasi. Sehingga kejenuhan air di dalam awan semakin meningkat. Karena gerak angin horizontal, kemudian awan membentuk titik-titik air dalam jumlah yang sangat banyak sehingga mencapai titik jenuhnya dan pada akhirnya menimbulkan atau menyebabkan terjadinya hujan, presipitasi di daratan.
Air yang jatuh ke permukaan bumi kemudian sebagian dialirkan di atas permukaan bumi, ditampung di permukaan bumi. Air yang mengalir di atas permukaan bumi kita sebut dengan istilah runoff. Selain ditampung dan dialirkan di permukaan bumi, sebagian air hujan atau presipitasi meresap ke dalam tanah, atau yang kita kenal dengan istilah infiltrasi. Air yang meresap ke dalam tanah kemudian mengalir melalui aliran bawah tanah atau sungai-sungai air tanah yang kembali lagi ke laut. Nah, ini siklus sedang ya. Hujan terjadi di daerah daratan. Lalu bagaimana dengan siklus ketiga, yaitu siklus panjang? Ya, kembali penyinaran sinar matahari menyebabkan suhu permukaan bumi mengalami peningkatan, yang tentunya menyebabkan terjadinya penguapan dari badan air, evaporasi, dan membentuk awan atau yang kita kenal dengan kondensasi. Gerak angin horizontal membawa awan ke daratan. Lalu di daratan terjadi juga penguapan dan dari tumbuh-tumbuhan, vegetasi ataupun badan-badan air di daratan seperti danau, air sumur, sungai dan sebagainya. Penguapan dari tanaman dan badan-badan air yang ada di daratan ini kita sebut dengan istilah evapotranspirasi. Karena penguapan yang cukup besar menyebabkan tingkat air di awan semakin mengalami peningkatan. Pada akhirnya awan kemudian terbawa oleh angin horizontal mencapai ketinggian tertentu dan terjadi penurunan suhu. Kita mengingat bahwasanya semakin tinggi suatu tempat dari permukaan bumi, maka temperatur suhu akan semakin berkurang. Untuk ketinggian 100 meter, maka suhu akan berkurang lebih kurang 0,6 derajat Celcius. Penurunan suhu ini menyebabkan titik-titik air yang ada di awan mengalami pembekuan, sehingga pada akhirnya terjadi hujan es atau salju. Dan peristiwa ini biasanya terjadi di daerah pegunungan. Ya, turunnya hujan es atau salju ini kita sebut masih dengan istilah presipitasi. Sama seperti siklus sedang, sebagian air dialirkan melalui air permukaan atau yang kita sebut dengan istilah runoff, dan sebagian lagi terserap ke dalam tanah yang kita sebut dengan istilah infiltrasi. Air yang meresap ke dalam tanah kemudian dialirkan kembali ke lautan atau yang kita sebut dengan istilahnya perkolasi. Demikian siklus di dalam siklus hidrologi itu sendiri. Untuk lebih mengenal tentang istilah-istilah yang ada di dalam siklus hidrologi, mari sama-sama kita simpulkan beberapa istilah-istilah yang ada di dalam siklus hidrologi. Yang pertama yaitu evaporasi, berupa penguapan dari badan air baik di lautan maupun di daratan. Yang kedua yaitu kondensasi, perubahan uap air menjadi titik air atau yang kita kenal dengan awan. Yang ketiga, adveksi, yaitu pemanasan dikarenakan gerak udara horizontal. Yang keempat, presipitasi, yaitu turunnya air atau salju atau berupa es dari atmosfer bumi ke permukaan bumi. Yang kelima, kita mengenal istilah evapotranspirasi. Kalau evaporasi penguapan dari badan air, maka evapotranspirasi adalah penguapan dari badan air dan tanaman. Sebagaimana kita tahu, transpirasi adalah penguapan dari tanaman atau vegetasi. Kemudian istilah runoff, yaitu aliran yang ada di permukaan bumi, seperti sungai, ya, selokan, dan sebagainya. Yang ketujuh, kita mengenal istilah infiltrasi, yaitu meresapnya air ke dalam tanah. Dan yang terakhir, kita mengenal istilah perkolasi, yaitu aliran air di dalam tanah. Hal ini dapat berupa sungai-sungai di bawah tanah. Demikian penjelasan kita, pembelajaran kita hari ini mengenai siklus hidrologi. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.